Selamat pagi, Bapak Ivan, Selamat pagi. ya selaku Komandan Kodim 1202 Singkawang. Eee, ada beberapa hal yang akan kami tanyakan nih ke Pak Ivan terkait dengan, program-program dari TNI, ya program unggulan. Yang pertama ini apa sih yang menjadi, alasan utama ya, atau bisa dikatakan urgensi di balik, wacana pembangunan jembatan Garuda bagi mobilitas warga, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi ketika kita berbicara tentang jembatan, kami rasa kita tidak hanya berbicara tentang adanya pembesian ataupun infrastruktur jembatan itu sendiri. Namun bisa kita lihat ini jembatan tersebut biasanya menghubungkan antara dua wilayah. Dampaknya yang dirasakan cukup besar. Bisa jadi satu anak sekolah lebih mudah untuk menuju sekolahnya. Ataupun ada masyarakat yang lebih mudah mendapatkan pelayanan dari pemerintah, ataupun bisa menyebabkan berlangsungnya kehidupan perekonomian di wilayah. Oleh karena itu, menurut kami urgensinya dalam pembangunan jembatan ini bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, tetapi lebih kepada menyediakan akses masyarakat terhadap keterjangkauan kepada kesehatan, kepada pendidikan, juga kepada eh, layanan pemerintah. Sehingga di balik semua itu, dari sisi kami sebagai pembina teritorial di wilayah, ini terkait juga nih Bang, terkait dengan yang namanya ketahanan wilayah. Jadi ketika suatu wilayah itu nih sudah terhubung, nah maka ketahanan wilayah bisa menjadi lebih kuat karena masyarakatnya produktif dan juga sejahtera. Oke, tadi Bapak sudah menjelaskan, terkait urgensi pembangunan, jembatan tadi untuk menghubungkan, kemudian supaya akses itu Ya, terbuka ya. Nah, dalam konteks itu untuk di Kota Singkawang sendiri nih Pak ya, ya, kan ketersediaan air bersih ini juga sangat mendesak dan sangat diperlukan. Nah, dengan adanya jembatan ini memang akhirnya juga terbuka akses itu. Nah, eh, bagaimana perubahan nyata yang sudah dirasakan masyarakat kita di Singkawang ini, Pak, setelah terbukanya akses itu? terima kasih. Eh, Terkait dengan ketersediaan ataupun program air bersih, jadi kita tahu mungkin bagi sebagian orang air bersih merupakan suatu hal yang sederhana, ya, mudah didapat. Tetapi bagi sebagian orang yang lain, hal ini merupakan suatu anugerah, susah didapat. Nah, ketika kita berbicara air bersih pada orang-orang yang susah mendapatkannya, ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Nah, bayangkan ketika ada seorang ibu-ibu di pedesaan jauh sana, eh, dia menghabiskan lebih dari separuh waktunya untuk mencari air bersih. Ya. Bagaimana dia meninggalkan keluarga, bagaimana dia meninggalkan suami, mengurus rumah, hanya sekedar untuk mencari, kemudian membawa air bersih itu jauh ke rumahnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang pemenuhan air bersih, eh, kami di pembinaan teritorial sangat senang melihat eh, ketika pemenuhan air bersih di keluarga sudah tercukupi. Nah, dengan demikian ibu-ibu ataupun masyarakat yang sedianya waktunya terbuang untuk mencari air bersih itu sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Bisa mencari kegiatan atau melaksanakan pekerjaan lainnya gitu ya. Bisa mengurus anak, bisa melakukan kegiatan eh, ekonomi lainnya. Nah, Pak Dandim, ini kan mungkin masyarakat bertanya nih, Ya, kenapa sih kok TNI ini terlibat gitu ya, dalam penyediaan air bersih dan irigasi ini? Sedangkan kita tahu bersama kan, ya tentara ini kan identiknya mungkin di dalam bidang pertahanan saja, oh Pak. iya, Nah, ini
Kenapa sih gitu? Kok Ya, harus terlibat ini? ini memang pertanyaan menarik ya bagi sebagian orang. Tentara ini identik dengan perang saja, gitu Iya, ya, identik dengan penyiapan senjata, pasukan dan lain-lain. Namun kita lupa pertahanan negara tidak sebatas semata-mata dari angkatan bersenjata saja. Dalam pertahanan negara dibutuhkan kerjasama masyarakat dan lingkungan. Sehingga ketika kita bisa mensejahterakan masyarakat, mengamankan lingkungan, salah satunya dengan penyediaan air bersih tadi dan irigasi, nah akhirnya akan mensejahterakan masyarakat di lingkungan tersebut. Di awal kita sudah menyinggung adanya ketika suatu wilayah produktif terjangkau, masyarakatnya eh, sejahtera, ya. Kemudian di situ kita bisa lihat keutuhan ataupun ketahanan wilayah itu semakin kokoh. Disitulah eh, peran negara hadir. Demikian. Jadi tidak serta-merta pertahanan negara harus melalui senjata dan kita TNI AD hadir untuk menyiapkan mesejahterakan masyarakat, membantu pemerintah. baik. Eh, dengan adanya akses tadi, nah di sini kami ingin menanyakan nih, kebetulan hadir juga dari pemerintah Kota Singkawang, ya, Ibu Nispuhani Ya, dari Dinas pertanian. Pertanian. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin perlu masyarakat tahu nih, Bu. Ya, Sejauh mana sih ketahanan pangan kita, ya kan? ya, Nah, ini mungkin kami perlu gambaran secara singkat lah dari Ibu. ya. Nah, sesuai dengan asa cita Pak Presiden kita dan Pak Wakil Presiden kita yang terpilih, dari 8 asta cita beliau, maka salah satunya adalah terkait dengan swasembada pangan. Jadi memang dari Kementerian Pertanian yang memang nanti ada kerjasama dengan TNI, Pak, terutama terkait dengan pengawalan, pendampingan, program-program kegiatan dalam rangka swasembada pangan. Nah, kami pemerintah daerah di seluruh Indonesia tentu menindaklanjuti dari asa cita Pak Presiden itu, bagaimana program-program di daerah, kemudian program pusat itu selalu mendukung kepada asa cita Pak Presiden. Nah, kami di tingkat pemerintah daerah Kota Singkawang di awal tahun 2024 sudah ada kerjasamanya sebenarnya dengan TNI terkait dengan pendampingan, kemudian pengawalan, program-program pompanisasi. Nah, itu salah satunya. Kemarin di 2024 kita mendapat beberapa alsintan ya untuk mesin pompa. Nah, itu dikawal oleh TNI. Nah, bagaimana supaya air yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim juga begitu pentingnya gitu air untuk masyarakat termasuk untuk lahan-lahan pertanian kita. Nah, itu salah satu sudah bergeraknya di 2024. Kemudian 2025 juga kita juga kerjasama karena memang arahan dari pusat Kementerian Pertanian dengan TNI sudah bekerjasama. Tentu kami daerah kan juga tadi mendukung itu. Di 2025 dalam rangka swasembada pangan juga kita selalu kerjasama dengan TNI terkait dengan kegiatan optimasi lahan di 2025. Jadi secara pengelolaan konstruksi infrastruktur tata kelola air itu dikerjakan oleh TNI. Jadi memang sinergisitas kami dengan TNI itu sangat kuat dalam rangka itu tadi bagaimana untuk mencapai swasembada pangan di Kota Singkawang. Saya kira itu Pak. Jadi bagaimana tadi prosesnya juga mendukung ketahanan pangan di Kota Singkawang tadi. Maka terus terang aja mungkin 2026 juga kita harus berlanjut Pak kerjasama kita. Mungkin ada program-program tertentu nanti yang akan kita kerjasamakan dengan TNI ke depannya. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan nih terkait ketahanan pangan di Kota Singkawang. Saya melihat tadi Ibu menyebutkan ada kerjasama atau keterlibatan TNI ini, Pak. Ya. Mungkin pertanyaan masyarakat sederhana ya. Kenapa sih kok ini tadi akses TNI,
ya kan, kemudian irigasi juga TNI. Nah ini ketahanan pangan juga, kenapa sih TNI ini harus terlibat gitu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan supaya masyarakat kita ini paham, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini memang menarik ya. Ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, kenapa kok lagi-lagi TNI gitu ya? Nah, kita buka perspektif pemikiran kita berdasarkan situasi global yang saat ini terjadi nih. Jadi kita sadari bahwasanya ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara. Jadi ketika negara dikatakan tahan resilient ataupun memiliki ketahanan nasional yang kuat, dia bisa berdiri sendiri termasuk dalam segi pangan. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwasanya ketahanan pangan ini merupakan suatu hal yang fundamental ya. Dari sisi pemberdayaan masyarakat, kami di sini hadir untuk mendampingi, bersinergi dengan pemerintah dengan berbagai metode. Misalkan kita memanfaatkan lahan-lahan yang non-produktif. Kemudian kita mendampingi para petani di wilayah. Kemudian ada program-program yang secara spesifik untuk meningkatkan hasil pertanian. Kemudian kita juga mendampingi pemerintah dalam melaksanakan program pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga ketika ketahanan pangan di wilayah ataupun masyarakat di wilayah itu sejahtera, secara spesifik akan meningkatkan kondisi ketahanan nasional, gitu menurut kami. Ini dalam hal ini kami tidak hanya berfokus pada proses yang namanya produksi saja, tetapi kita juga proses distribusi juga, ya kan, kemudian pendampingan sampai dengan hal-hal terkecil lainnya. Baik, tadi sudah kita dengarkan terkait dengan ketahanan pangan nih. Ya. Nah, kalau bercerita ketahanan pangan ini kan memang tidak terlepas dari yang saat ini kondisi beberapa daerah, termasuk Singkawang juga, angka stunting nih, Pak. Nah, kalau kita bicara stunting ini berarti terkait juga dengan kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kalau kita melihat ini, ada nggak sih keterlibatan TNI di sini, Pak? Atau kalaupun ada, mengapa TNI juga terlibat terkait dengan kesehatan masyarakat, khususnya stunting ini? Ya. Nah, saya melihat bahwasanya keterlibatan TNI AD terhadap stunting ini karena TNI AD memiliki suatu organisasi yang sangat menurut kami rigid ya, sampai ke desa-desa ya, masuk kepada pemerintahan terkecil ya, yaitu Babinsa. Ya. Nah, dari situlah TNI memiliki kekuatan yang strategis ya. Babinsa bisa membantu masyarakat untuk ya memberikan pembinaan tentang kebersihan, kemudian apa perlakuannya terhadap anak-anak, ya, kemudian melakukan koordinasi terhadap tenaga-tenaga kesehatan, sehingga diharapkan angka stunting di wilayah itu dapat secara nyata diminimalisasikan. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Dandim ya, terkait dengan stunting tadi ya, atau kesehatan masyarakat. Nah ini kebetulan ada juga dari pemerintah kota Ibu Niswani kembali, apakah stunting ini faktor keturunan atau memang murni masalah gizi? Nah kemudian sejauh mana sih intervensi Dinas Pertanian dalam hal ini ya, tadi terkait dengan ketahanan pangan untuk paling tidak mengeliminir tadi ya, angka stunting ada di kota Singkawang. Saya pikir itu. Sebenarnya pencegahan stunting atau penurunan angka stunting ini kan dua faktor ya intervensinya. Ada yang intervensi sensitif, ada yang intervensi spesifik.
Nah, spesifik itu memang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan ibu hamil, kemudian para remaja gitu. Kemudian dengan anak-anak yang memang terkena stunting. Nah, terkait dengan intervensi sensitif, nah ini intervensi yang memang dilakukan oleh instansi terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, mungkin salah satunya program seperti itu. Nah, penyediaan ketersediaan pangan di sekitar rumah masyarakat, rumah tangga. Nah, ini menurut saya penting gitu ya, terkait dengan penyediaan vitamin, mineral, kemudian protein. Kan bisa saja nih di rumah tangga ya masyarakat di Kota Singkawang ya nanam sayur mayur gitu kan. Kemudian pelihara ternak ayam yang memang telurnya, dagingnya itu sumber protein yang sangat tinggi. Kemudian bisa memelihara ikan lele kan bisa juga ya Pak ya dipelihara di sekitar rumah tangga masyarakat Kota Singkawang. Nah, itu bagian dari intervensi sensitif yang memang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah dan kebetulan di Dinas Pertanian memang fungsinya juga bagaimana mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan. Demikian. Nah, mungkin jauh lebih dalam lagi nih. Ya. Nah, ini tadi kan dari Dandim sendiri juga mengatakan TNI ini juga sangat strategis nih, ya, terkait dengan keterlibatan dalam menangani stunting karena punya struktur yang sampai ke bawah. Ya. Nah, sejauh ini Bu dari pemerintah kota itu dalam bentuk apa nih kerjasama atau sudah ada program-program yang sudah direlasikan terhadap Ya. penanganan stunting ini bersama dengan TNI ini apa nih kira-kira sudah sejauh mana Bu? Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dandim bahwa di TNI ini punya ujung tombaknya gitu Pak Binsa tadi. Nah, kami sebenarnya sinergisitas antara kami di lapangan teman-teman gitu ya, kami ya di dinas pemerintah daerah melalui dinas pertanian, kemudian teman-teman penyuluh tetap bekerja sama sinergi gitu ya dalam menjalankan program-program tadi pemanfaatan lahan pekarangan dan Babinsa juga ikut mengawal di situ gitu. Terkait dengan penanaman, mengajak masyarakat itu Babinsa ikut turun gitu ya, termasuk pengawalan kemarin kami juga bantuan juga dari provinsi gitu ya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi, Babinsa itu tetap mengawal, mengawal itu ya tanaman sayuran yang diberikan kepada masyarakat. Nah, itulah sinergi kami dengan TNI yang memang di ujung tombaknya Pak Dandim di lapangan itu langsung dengan Babinsa. Baik. Ya. Baik, tadi sudah kita mendengar penjelasan terkait stunting dan kesehatan masyarakat. Nah, di sini ada juga program RTLH dari TNI. Nah, ini mungkin perlu kami tahu, Pak. Apa sih kriteria utama untuk masyarakat nih dapat mengakses program ini? Yang terkait dengan RTLH. Baik. Jadi memang dalam program renovasi RTLH ini, kami dari Angkatan Darat perlu langsung terjun ke lapangan. Tentunya kita juga bekerjasama dengan stakeholder terkait melihat dan memverifikasi data apakah keluarga tersebut layak dibantu. Contoh, misalkan dari penghasilannya, kemudian dari tingkat keluarganya, lihat juga rumahnya bagaimana. Sehingga kami harapkan program RTLH ini tidak keluar dari sasaran, melainkan harus benar-benar didapatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Nah, harapannya dengan kita melaksanakan RTLH ini, anak-anak yang ada di dalam rumah tersebut itu bisa melakukan kegiatan dengan aman, nyaman gitu ya, belajar dengan tekun gitu ya. Kemudian ibu rumah tangga juga bisa melakukan kegiatan dengan aman. Kemudian diharapkan orang tua atau bapaknya mungkin melaksanakan kegiatan perekonomian di luar, itu bisa yakin meninggalkan rumahnya dengan aman gitu ya, sehingga keberlangsungan kehidupan masyarakat itu dapat lebih baik dari sebelumnya. Baik.
Terima kasih Pak Dandim, Bu Nispuani. Siap. Kita sudah di penghujung acara kita ini, jadi kami mengucapkan terima kasih Siap, banyak yang sudah sama-sama. menyediakan waktu. Sama-sama. Ya Pak Dandim, Ibu Nispuani dari Dinas Pertanian, dari Pemerintah Kota Singkawang. Sekian dari kami, terima kasih, selamat siang. Selamat siang.